Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah insya Allah fix ya. Jadi tamu Allah Pak Ibu ya. Insya Allah. Karena kalau kemarin kan masih was-was. Tapi Alhamdulillah. Qadarullah masya Bapak Ibu adalah tamu-tamu pilihan Allah yang diundang olehnya untuk menemuinya ke Ka'bahnya, menziarahi Ka'bahnya di tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi kalau dibilang Haji Darut Tauhid, apa jawabannya Ibu Pak? Tangguh, bertauhid, oh mabrur, insya Allah. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tema tentang ziarah Mekah dan Madinah. Ya, baik, saya mulai aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang ziarah Mekah dan Madinah. Dua kota suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kemuliaan, keutamaan. Namun sebelum membahas bagaimana keutamaan Mekah dan Madinah, kita akan bahas dulu apa itu ziarah. Ziarah, terus nama kota Mekah dalam Quran, keutamaan kota, tempat-tempat utama untuk diziarahi di kota Mekah. Dan mohon maaf pagi hari ini karena acaranya dipadatkan, kita agak sedikit bercepat-cepat. Oke Pak Ibu ya? Insya Allah. Karena sebenarnya begini, sebanyak apapun bacaan kita, itu bisa dikalahkan dengan sekali kita datang. Saya dulu membahas haji umroh, baca fikih itu kalau bahasa ini nggak ngudeng-ngudeng Pak Bu. Musdalifah di mana, Mina di mana, seperti apa sih begitu loh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma datang umroh saja, ya, kita nggak kenal apa itu Musdalifah, Mina, Arafah. Itu hanya sepintas, cuma didatangi. Yang biasa kita kenal dengan hanya diziarahi saja. Baik, yang pertama kita bahas ziarah. Ziarah sesuai dengan hukum dasarnya itu adalah jaiz atau mubah. Kalau kita ngomongin mubah itu dalam kaidah ilmu usul fikih adalah la yu'aqabu, la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi mubah dalam ilmu usul fikih. Sesuatu yang dikerjakan tidak menghasilkan pahala dan ditinggalkan tidak menghasilkan dosa. Jadi netral. Nah, permasalahannya di sini adalah kenapa kemudian kita harus memahami konteks ziarah ini? Karena nanti Pak Ibu, ziarah dalam pengertian ibadah dengan ziarah dengan pengertian ada, kebiasaan itu nanti campur. Orang tidak bisa membedakan skala prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan. Nanti ada orang maksa-maksain harus naik ke Gua Hira misalkan. Ada orang maksa-maksain pengen ke Gua Thur. Pak Ibu, saya yang kemarin masih muda ya, karena sekarang sudah tambah umur Bu ya, Pak ya. Itu naik Gua Hira itu istirahatnya lebih dari 4 kali. Naiknya begini Pak Bu, bukan begini, begini. Dan itu batu. Saya lihat Masya Allah masih jauh, tapi lihat samping saya ada nenek-nenek masih maksain, malu. Maluku nenek-nenek Pak. Apalagi kalau lihat, mohon maaf, lihat orang Bangladesh, Pakistan, itu mohon maaf Pak Bu. Begini jalan begini masih mau, nenek-nenek. Dituntun nama suaminya, subhanallah.
Mungkin kalau nggak bayangin Nabi Muhammad, kerasnya perjuangan, saya mau berhenti. Tapi ingat ya Allah, gimana dulu Rasul pengen merasa suasana hati itu, maka maksain. Tapi itu saya lakukan di momentumnya di umroh. Karena kalau di haji padat. Gitu Pak ya. Nah ziarah ya, ini bisa menjadi mubah, tapi juga bisa menjadi sunnah dan dapat pula menjadi makruh, bahkan mungkin haram. Tergantung dari orang yang melaksanakan ziarah itu sendiri atau tergantung niatnya. Kalau dalam bahasa hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Al hadis Bukhari Muslim. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ya. Apabila dia berziarah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ziarahnya bisa menjadi ibadah baginya. Bisa menjadi ibadah selama tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian, namun jika dijalankan sekedar mengambil iktibar atau nilai pelajaran atau atas apa yang didapatnya, maka ziarahnya menjadi sunnah baginya. Sebaliknya, jika ziarah dilakukan hanya untuk dorongan nafsu semata-mata, emosi, ya. Kemudian apa? Pertimbangan lain yang tidak dibenarkan agama serta dapat merusak akidah keislamannya, maka ziarah itu menjadi makruh bahkan haram. Karena banyak di Mekah itu nanti Bapak Ibu menyaksikan banyak perilaku yang berlebihan. Saya pernah menemui di Arafah. Arafah itu kan tempat nanti Arafah apa ya, kita wukuf. Itu di bukit Arafah di bawah ada orang sholat. Saya bilang, cuman saya ngomong, saya waktu ngomong karena dia ibu-ibu. Haram. Dia aja nggak ngerti. Liatin, berdua ada suaminya. Bah, ada haram, nggak ngerti. Sebab sholat bukan ngadep kiblat, ngadepnya di pinggir Pak, ngadepin. Di Bukit Arafah keliling itu kan harus naik juga. Cuman kalau Arafah nggak seberat Gua Hira. Bukit Arafah ya, apalagi itu Bukit Sur. Kalau Sur saya belum pernah. Tapi kalau lihat denahnya ngeri. Tapi saya bayangin begitu dahsyatnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Mari kita lihat. Ini pengertian dalam bahasa Arab, Pak Bu ya. Jadi kalau bahasa Arab itu menurut bahasa yang namanya ziarah itu adalah zaro ya zur ziarah. Ziarah yang dimaksud dengan kata al-qasdu. Penanya mana nih? Centernya apa? Oh, oke. Al-qasdu. Ziarah itu dalam bahasa Arab bimana al-qasdu wa ityanu syahsi fi baitihi li talabi hajatin aw lil mujamalati. Jadi yang disebut ziarah itu adalah mensengaja meniatkan diri untuk mendatangi sesuatu, baik karena suatu kebutuhan atau hanya untuk pergaulan. Mujamalah itu ya ngobrol-ngobrol Pak ya, temu kangen itu ziarah, bisa masuk kategori ziarah. Makanya pengertian ziarah ini menjadi masalah kalau nanti dikaitkan dengan kubur. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Kenapa di Baki itu banyak orang sengaja datang ke Baki. Baki itu nanti di Madinah Bu ya. Samping di sana ada makam Aisyah radhiyallahu anha. Itu banyak orang nyari tanah. Dikantongin. Buat apa coba? Kalau nanti meninggal, masukin ya tanah ini. Kalau kata orang Sunda apa? Nanaonan. Nanaonan. Ya itu banyak Pak Bu. Ya.
Sama di Kiswa, di Hajar Aswad itu, bukan Hajar, di dinding Ka'bah. Itu datang nyium-nyium, Masya Allah. Nah, itu banyak hal. Baik, makanya ini perlunya kita paham syariat. Agar ibadah kita menjadi bernilai. Karena tanpa itu, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan kaidahku, maka raddun, tertolak. Kalau haji namanya mardud. Mardud, haji yang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Tertolak, Pak, Bu. Dan memang ini hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi kita tidak menghukum, oh itu mau haji mardud. Jangan menghakimi. Emang yang tahu catatan ente Allah kok. Nah, baik. Nah ini ya. Jadi li talabin hajah. Terus az-ziarah fil istilah, dalam pengertian istilah, fala yakhruju anil makna lughawi. Jadi ziarah dalam pengertian syariat juga sama. Itu tidak keluar dari istilah bahasanya, mendatangi. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu dalam konteks kita nanti Bapak Ibu belum haji. Kalau Bapak Ibu datang ke Mekah, kalau berarti ini harus ke Madinah dulu insya Allah. Ya. Nah, kalau ke Madinah dulu enak Pak Bu. Kenapa? Saya sudah 2 kali mengalami ke Madinah dulu haji sama langsung ke Mekah. Kalau 2015 saya langsung ke Mekah. Karena sudah gelombang akhir. Kalau yang pertama 2009 ke Madinah dulu. Lagi enak-enaknya cuaca. Ya. Jadi memang lebih enak. Jadi Bapak Ibu lebih nyaman insya Allah. Karena Bapak Ibu berangkat dari sini manasiknya. Dari embarkasi tidak perlu pakai ihram. Enak Pak Bu. Ya. Jadi nyaman insya Allah ya. Karena ibu berarti ziarah dahulu. Kalau ini namanya ziarah ke Mekah, ke Madinah dulu. Ya. Ziarah dulu. Ya. Kenapa? Karena arti umroh pun sama umroh itu artinya mensengaja. Al-qasdu bin niyah. Ya. Yang nanti kemudian maunya kemana? Cuman kalau umroh, kalau qasdunya, niatnya adalah ingin menziarahi Baitullah yang dilanjutkan dengan sa'i. Berarti diawali tawaf, sa'i, tahlul selesai. Jadi Bapak Ibu punya waktu banyak. Kalau ini Bapak Ibu mau ke Madinah, mau refreshing. Biasanya nanti amalan yang paling dikejar cuman 1, arba'in. Biasanya pemerintah Indonesia membuat pagu batasan waktu itu 8 hari. Ya, berarti nanti tetap yang lama di Mekah, Bu, Pak ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu datang di Madinah, amalan yang akan dikejar cuma 1, memperbanyak sholat di Masjidin Nabawi. Kan begitu. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, kalau begitu kita langsung ke Madinah aja dulu Pak Bu ya. Karena udah ketahuan. Baik ini aja. Kita mulai dari Madinah dulu. Rasulullah SAW mengatakan al-Madinatu khairun. Madinah itu adalah khairun, kebaikan. Lahum bagi mereka, laukanu ya'lamun. Bagi mereka yang mengetahuinya. Yang ini kebaca nggak Pak Bu? Di bawah nih. Kebaca ya, masih kebaca ya. Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Dan tidaklah seorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah. Misalnya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Seneng nggak dengernya? Tapi di sini ada kalimat bagi yang sabar atas, tegar atas
Jangan dikira nggak ada kesusahan. Cuman kalau musim haji biasanya susahnya karena padatnya manusia. Ibu, bapak mau sudah siap-siap dari hotel. Karena kalau di Madinah itu rata-rata kita nginepnya di hotel. Nggak ada apartemen model di Mekah. Apa bedanya apartemen sama hotel? Kalau apartemen atau bahkan kalau di Madinah, di Mekah biasanya bukan apartemen lagi. Rumah-rumah berlantai yang satu kamar bisa sampai 10 orang. Kayak asrama. Tapi kalau di Madinah, di hotel semua. Cuman bedanya kalau musim haji, biasanya kapasitas tempat dipadatkan jadi 8. Ada kesusahan nggak Pak Bu kalau padat-padatan? Ada. Masalahnya sama temen. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi ada tegar kesusahan. Mungkin apalagi yang namanya kamar. Kan kamar mandinya cuma satu. Bapak Ibu harus belajar memanage keinginan buang hajat. Itu kesusahan terberat. Kalau udah kebelat, aduh kagak ingat. Mau kemana? Ketok kamar samping, penuh juga. Paling enak gimana? Strateginya turun ke lobi, cari kamar mandi yang ada di lobi. Nah, itu biasanya begitu Pak Bu, strateginya. Kalau ibu udah, aduh padat nih nggak tahu, cari lobi, pahami mana kamar mandi. Karena kalau ke Madinah lebih susah lagi, turun dulu. Kalau Madinah lebih enak daripada di Mekah. Ya, karena kamar mandi di Madinah, maaf Pak Bu, di halaman Madinah, di halaman itu, halaman masjid ada. Tinggal Bapak Ibu turun, cuman turunnya itu harus tahu karena harus pakai lift. Tapi kalau di Mekah jauh keluar, aduh, luar biasa. Dan hati-hati jangan sampai hilang di kamar. Seingat cerita saya, teman dia ke kamar mandi janjian ditungguin pintunya A, keluarnya pintunya C. Begitu seharian kagak ketemu marah-marahan. Ente kemana? Ditungguin. Lah ente di mana? Aneh nggak berubah tempatnya. Itu kejadian. Jadi bukan berarti nggak ada kesusahan Bu ya. Ada, tetap Bapak Ibu harus tegar. Karena Rasulullah sudah menyatakan di sini dalam hadis, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi yang tabah. Baik, kita lihat di Madinah. Apa keutamaan kota Madinah? Ini yang pertama. Kota Madinah sebagai kota haram. Kalau kota haram ini, berarti segala sesuatu yang dilakukan harus terjaga. Kalau melakukan dosa, dilipat gandakan. Kalau melakukan kebaikan, sama dilipat gandakan, Pak Bu. Nah kita lihat berapa keutamaannya. Yang pertama adalah ini satu kota haram. Ya, makanya hati-hati di kota ini nggak boleh melakukan hal-hal yang terlarang. Seperti mematahkan tanaman. Ya. Biasanya nanti ketika ziarah-ziarahnya. Ya. Yang kedua, kota Madinah adalah kota Thaibah. Sebagaimana nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan nama Thaibah dan juga Tobah. Jadi ada dua Thaibah, Tobah. Ini yang disebutkan dalam hadis yang menamakan Tobah adalah Allah. Innallaha sammal madinata Tobatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tobah itu dari kata Tawaba. Ada menyebutkan di kata toyaba. Tobah itu kalau kita dengar toyib. Kalau toyib itu sangat baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan toyiba. Toyib ya. Makanya kalau ada namanya Bang Toyib bagus orangnya. Kecuali yang jarang pulang. Yang jarang pulang jadi nggak toyib lagi. Ini yang kedua, nah diberi namanya Thaibah. Artinya apa Bu? Artinya segala yang ibu bapak lakukan kebaikan di situ itu pasti membaikan.
pasti membaikkan. Baik, berikutnya. Keimanan akan kembali ke kota Madinah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, Pak Ibu. Itu sebabnya mengukur keimanan, belajar keimanan memang tidak boleh lepas dari kondisi kota Madinah. Jadi di zaman akhir ini Pak Ibu kalau ngomongin kebaikan, maka amal ibadah ahli Madinah bisa menjadi referensi. Rujukan. Referensi rujukan. Kemudian yang keempat, kota Madinah akan memakan semua perkampungan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Umirtu, aku diperintahkan biqaryatin ta'kulul qura untuk mendatangi sebuah tempat yang akan memakan kota-kota. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika semua kebaikan di akhir zaman nanti bermasalah, semua akan kembalinya ke kota Madinah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW nanti menganjurkan kalau kita bisa mati, mintalah mati di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Bukan di kota Mekah. Makanya kalau ibu dan bapak biasanya ya, ke kota Madinah, itu yang sepengetahuan saya, itu jarang sakit biasanya. Karena udaranya memang beda dengan udara kota Mekah. Ya walaupun kalau sakit itu kan qadarullah Pak, ya Bu ya. Wa masya, emang tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini. Balasan dilipat gandakan. Makanannya, sodakohnya. Makanya biasanya banyak orang-orang Indonesia itu salah satu cara memperbanyak ibadah, dia beli Quran buat diwakafkan di sekitar kota Masjid Nabawi, beli lalu simpen di masjid. Biar, tapi carinya harus Quran ada yang tulisan wakaf lillah. Karena kalau nggak ada tulisan itu biasanya disortir. Maka carinya yang Quran buat wakaf atau buat simpen di Masjid Nabawi. Harganya tidak terlalu mahal. Ya. Kan kalau 100 real aja masih kebeli buat Quran mah, tapi nggak nyampe. Tapi ada yang sampai 100 real, memang pilihan nanti Pak Bu ya. Nah, kita lihat dilipat gandakan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya dulu mendapat nasihat dari orang tua, kalau kamu di kota Madinah, perbanyaklah sedekah. Siapkan sereal 2 real, karena pasti nanti banyak orang yang minta-minta. Haj. Itu banyak. Walaupun ada juga, dalam tanda kutip, modus. Ya. Kenapa modus? Ini pengalaman. Saya sama teman-teman ada didatangin orang dari Bangladesh. Orangnya cakep. Karena dia pakai sama istrinya. Brother, I'm sorry. My wallet lost. Please give me. Pokoknya begitu. Saya lihat kasihan amat ya. Saya bilang sama teman dia, punya kumpulin, kasih. Alhamdulillah. Besoknya ketemu dia lagi. Brother. Dia lupa sama kita kan. Kita kan ingat orang. Cuman beda tempat Pak bergeser. Tapi saya hanya bilang semuanya kembalikan kepada Allah. Ada. Datang di Madinah. Ini pengalaman pribadi. Datang. Begitu sholat. Dia nempel ke kita. Nggak jauh terus didatangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Where are you come from? Oh, I'm Indonesia. Terus, where are you come from? I'm from Afghanistan. Wah, saya pernah dapat begitu. Saya tanya, can you speak Arabic? Yes. Harus ngajak ngobrol bahasa Arab. Terus, setelah ngomong bahasa Arab, lama-lama, Ana tolib, ini hajah. Saya mahasiswa, butuh kebutuhan ailati fi Korea, saudaraku di kampung membutuhkan banyak ini aja, ujung-ujung yang minta. Ada Pak Bu. Kalau ibu merasa lapang, mau kasih. Tapi kalau ibu merasa, saya kalau begini berarti nggak nolong dia, karena ini akan mendorong dia menjadi peminta seterusnya, ya cukup.
doakan saja. Kita katakan syukran, thanks. Ya. Kenapa? Karena hal yang seperti itu memang tidak bisa dibendung, Pak Bu. Itu ujian. Ya. Hanya kembali ke pokok masalah kita. Kalau kita ingin memang berbuat baik, insya Allah kebaikan nggak akan salah alamat kebaikannya. Mau kasih-kasih, mau tidak, ya tidak, sudah selesai gitu aja. Nah, tinggal nanti memilah-milih. Hanya biasanya pengalaman saya dulu, karena kita juga haji modal pas-pasan. Karena kan dimodalin cuma 1.200 real simpenannya. Yang lainnya kan kagak ada simpenan. Orang dapat nabungnya bertahun-tahun, Pak Bu ya. Apalagi haji atas biaya dinas, Abidin ya. Saya dapat Abidin karena suruh jadi pembimbing aja kan Pak Bu ya. Nah otomatis hal yang seperti itu kita juga mengukur diri. Cuman kadang mintanya suka lebih. Ah, itu yang jadi masalah. Kita kasih cuma 10 real. Masih minta. Oh kurang ajar kalau begini nih. Ya udah saya batasin, astagfirullah. Thanks, begitu. Nah ini ada terjadi. Tapi kembali Pak Ibu. Berbuat baik sih tetap harus. Itu sebabnya dikoordinir. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit taun dan juga dajjal. Kalau hadisnya. Ala an qabil madinati malaikatun la yadkhuluha taun walad dajjal. Kota Madinah adalah sebuah kota yang di setiap tembok dan batasnya ada malaikat. Itu ada malaikat, Pak. Jadi malaikat itu di kota Madinah lebih banyak daripada yang ada di sini. Jadi Allah selamatkan dari penyakit taun. Makanya cukup memprihatinkan sebenarnya ketika kita dengar kasus wabah kemarin. Kemudian yang wafat di kota Madinah pasti akan mendapatkan syafaat. Manis tato'a an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni asfa'u liman mata. Nah, ini kelebihannya. Ya. Jadi kalau ibu bapak qadarul dikasih sakit, nikmati, syukuri, jalani, sehati, gitu kan. Yakini itu bagian dari cara Allah memuliakan Bapak Ibu dengan mengupgrade pahala kesabarannya. Ya. Maka berhentilah untuk menyalahkan dan mengeluhkan masalah. Karena biasanya ketika haji, waduh masalahnya lebih banyak daripada masalah ketika kita sekedar umroh. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, rasakan. Beda banget rasanya Bu. Saya sudah mengalami berkali-kali umroh, alhamdulillah haji baru 2 kali, begitu rasanya beda. Ada kerinduan yang susah dibicarakan. Ya. Makanya Rasulullah betul. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah nggak jawab. Biar orang ngerasain masing-masing. Walaupun sunnahnya memang wajibnya cuma 1 kali, ya kan? Karena Rasulullah SAW juga hajinya cuma sekali. Ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini tempat-tempat utama yang untuk diziarahi. Pertama jelas Masjid Nabawi. Kemudian ini Pak Ibu, makam Rasulullah beserta 2 sahabatnya. Itu yang nanti kita lihat gambar-gambarnya. Ya. Kemudian apalagi Raudhah, pemakaman Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq. Ini biasanya nanti dalam 1 paket. Kemudian ini yang termasuk baru ini Pak, nomor bagian I, Museum Nabi Muhammad dan Asmaul Husna. Ini Pak Ibu, kalau jangan sampai kelewat, ini dekat pintu 8 Masjid Nabawi. Bapak Ibu itu, habis subuh, sebelum ke habis makan, pagi-pagi menjelang duhur, mampirlah ke sini. Biar lihat rumah Rasulullah kayak apa. Ya. Biar melihat bagaimana kondisinya. Terus ini yang baru adalah Museum Perkembangan Awal Perjalanan Kenabian dan Peradaban Islam di dekat Masjid Quba. Ini yang baru. Ya. Karena seingat saya sampai 2018 saya umroh saya belum dapat informasi ini. Nah di situ nanti kalau di museum yang ini Bapak Ibu, kalau kemarin informasinya sih dibuka hanya di Ramadan. Tapi mudah-mudahan di musim haji dibuka. Ini Pak Ibu akan lihat denah kondisi kota Mekah awal. Nah, itu nanti dan perjalanan dakwahnya, perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ini nanti minta ke Mutawif ya, diagendakan ya. Kalau ini sih gratis Pak Bu ya, museum ini semuanya. Cuman kan kalau
Museum Perkembangan ini nanti sekalian ke Kuba. Karena di Kuba juga ada sunnahnya, nanti kalau sholat sunnah 2 rakaat di Kuba sama dengan pahala umroh. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen banyak pahala umroh sebenarnya berulang-ulang ke Kuba. Cuman ibadah paling banyak tetap sholat yang terbaik adalah di Masjidin Nabawinya. Ya. Makanya orang ngejarnya, makanya Masjid Nabawi karena targetnya tadi. Mohon maaf Pak Ibu, Arba'in itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan haji dan umroh, tidak ada. Ya. Tidak ada hubungannya. Hanya memang ada satu hadis yang menjadi motivasi. Kalau orang bisa menjaga sholat berjamaah 40 waktu, Allah bebaskan penyakit nifak. Itu maka muncullah istilah arba'in. Ya. Nah, hanya sayangnya terkadang orang karena ingin ngejar arba'in, itu yang tadi. Pokoknya kalau jalan gugurudukan, nyusahin orang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nggak boleh. Bahkan nahan-nahan, udah pengen kebelat, oh biar cepat dapat dulu nanti. Ah, itu juga jangan. Karena sholatnya, arba'in itu baru berfaedah kalau Bapak Ibu sholatnya khusyuk. Belajar, yang penting nanti belajar mengkhusyukkan diri saat sholat. Karena itu yang mahal. Karena di Madinah Pak Bu, biasanya khusyuk itu susah. Apalagi musim haji. Sholat dikit orang lewat, plek astagfirullah. Saya berulang begini melulu, ditambah tabrak-tabrak melulu. Kan hadisnya begitu Pak Bu. Kalau kita lagi sholat ada orang lewat, tahan. Bahkan kalau dia lewat terus, Rasulullah hadisnya keras. Bunuh dia. Tapi kan kagak mungkin Pak ya. Bisa jadi delik pidana itu. Waduh nggak mungkin. Ditahan begini, breng-breng. Sampai saya pernah ribut sama orang Yaman. Saya bilang, hada haram. La. Indah ulama una hadha muhtaj. Boleh aja. Kenapa? Listihamil nas, kata beliau. Lah saya bilang, saya sampai berani mengatakan, wallahi law kana Muhammadun nabiyuna hayyun hina yanduruna laghadiba alaina. Kalau Rasul masih hidup di antara kita, ente berani lewat, Rasul pasti marah. Kenapa? Li'anna Rasul yaqul. Karena Rasul yang mengatakan jika marra ala amamil musalli, Pak lihat Pak, kalau ada orang lewat di depan Rasul, tahan. Karena dia pasti setan. Makanya setannya banyak Bu. Pak. Iya. Saya ini makanya saya ikhtiar nih Bapak Ibu, ini strategi. Karena Rasul kan boleh menahan tempat sholat supaya jadi sutra. Saya bawa tas di depan. Kalau ada orang lewat, ada sholat susah, jalan nggak bisa. Saya siapin tas saya di depan dia, saya lewat, saya angkat lagi, gitu. Saya menjaga. Karena itu masalah itu di Masjidil Haram itu menjadi seperti biasa. Makanya Bapak Ibu kalau cari tempat sholat, cari yang dekat, tiang yang susah orang lewat. Kenapa? Karena Ibu sholatnya pasti susah khusyuk. Apalagi kalau pas datang, kita sudah datang enak-enak, begitu menjelang qomat, sama di Mekah juga begitu Pak Bu nanti. Berat sekali. Ya. Kita nahan, wah ditabrak sama orang, akhirnya udah astagfirullah ya Allah. Sholat kagak enak, karena dilewatin orang. Maka butuh keterampilan, strategi. Ya, itu yang saya lakukan dulu begitu. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti biasa pasti ngejarnya arba'in di Nabawi. Kemudian di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya makam Rasulullah itu berlapis. Jadi yang kita lihat itu masih ada 3 lapisannya. Kalau di laptop saya sih ada videonya, cuma nanti saya mungkin lain kali. Kita lanjutkan. Nah ini Masjid Nabawi, Pak Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan datang kemari dulu. Nah, ini tempat yang kuning ini, di bawah inilah tempat Rasulullah dimakamkan. Nah, ini tempat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini tempat. Nah ini posisi kalau kita datang, Pak Ibu ini lihat, ini Masjid Nabawi, ini areanya. Ini baki ya, ini baki Bu, yang ini baki. Ini baki. Di sini nih tempat makam Rasulullah di bawahnya, makanya di sini tidak ada orang sholat, lewat doang. Ini pelebaran ya, ini posisinya. Makanya Bapak Ibu biasanya kalau kita haji posisi hotel antaranya ringnya sini, ring 1, ring 2, ring 3, ada juga yang lewat ring sini. Saya nggak tahu Bapak Ibu nanti dapatnya di mana.
Kenapa? Nah ini biasanya mohon maaf nih kalau menuju Nabawi ini biasanya tersesatnya di sini karena setiap jalan ini banyak toko buka. Hati-hati ya. Tersesat hati ya, maksudnya. Karena tersesat, ih bagus. Apalagi setiap jalan, hajah murah, hajah murah, hajah murah. Saya panggil, haji murah. Nah, haji goli. Haji itu mahal, saya bilang. Haji murah lah, haji goli. Haji mahal. Kenapa? Karena butuh waktu yang lama. Nunggunya aja berapa tahun Bu ya? Duitnya udah ketahuan. Nah ini posisi. Nah ini memang sekarang udah pembersihan ya. Kalau dulu saya ingat persis 2009 saya masih di sini Bu. Jadi jalan cukup jauh. Wah di luar ring ini. Ya. Dan sekarang nih sekitar wilayah ini sudah cukup enak ya. Karena nanti di setiap halaman ini itu ada kamar mandi yang bertingkat. Jadi kamar mandinya bertingkat level 1, level 2 sampai level 3. Level 3 itu di bawah, paling bawah itu adalah tempat parkiran kalau orang asli yang dari sana datang ke sana itu langsung dari bawah naik ke atas. Kalau kita biasanya nanti berebut dari sini. Nah posisi yang tadi pintu 8 itu daerah sini Pak Bu ya, daerah sini. Daerah sini ini pintu 8 karena pintu hitungnya dari sini 1, 2 muter kemari ya. Nah, pintu sini. Nah biasanya di sini nanti ada apa? Ini saya lihat Google Map kemarin malam posisinya seperti ini ya. Nah, di sini nanti rumah Ayub Al Ansori daerah sini. Di sini nanti sebelah sini ada Sakifah Bani Sa'id ya, tempat di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi rasul. Tapi itu memang jarang diangkat ya. Nah, ini Pak Ibu kita lihat. Ini nanti Masjid Hamzah, ini Raudhah, ini Masjid Kiblatain ya. Ini Masjid Kiblatain, ini pemakaman syuhada Uhud, ini Masjid Kuba. Nah di dekat Masjid Kuba inilah yang tadi saya sampaikan ada Al-Ma'rad Ad-Daulil Awal, Al-Masyiratun Nabawiyah, Wal Hadaratul Islamiyah. Sebuah, kalau bahasa sekarang museum, awal perkembangan Islam. Di situ nanti Bapak Ibu, ya ini dekat Kuba, nanti tolong bilang ke Mutawib kalau bisa, tolong dong kita pengen tahu museum yang terbaru di mana tempat adanya perjalanan Rasulullah dan peta maket Madinah tempo dulu dan maket Mekah tempo dulu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini, tapi dekat sini di Kuba ya. Kalau ini Raudhah ya, berarti ini samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini nanti kalau kita ke Hondak, di Hondak biasanya cuma lewat Pak Bu, karena nanti tujuannya kemari. Pasti nanti berhentinya di sini, kedua di sini. Kalau ini cuma dilewat doang nih, itu pengalaman saya berulang-ulang karena biasanya kita mau berangkat sebelum jam 8 habis makan pagi, ngejar waktu duhurnya harus diarbain kan. Biasanya buru-buru. Biasanya yang paling utama ini berhenti, di sini berhenti. Ya, kalau ini cuma dilewat. Kalau ini terakhir saya dapat informasi kemarin teman yang umroh masih sempat ada 2. Ada harus pakai pakai model peduli lindung kan Bu ya. Izin tasrihnya. Tapi ada yang bisa. Jadi Bapak Ibu, khusus laki-laki apalagi, karena kalau untuk perempuan ini terbatas. Kalau bapak-bapak khususnya ikhtiarkan bisa sholat di sini. Di Raudhah. Kalau ibu-ibu biasanya dibatasi waktunya. Setelah jam 8 dibuka, nanti habis sisa dibuka. Jadi memang terbatas. Tapi kalau laki-laki anytime. Asal mau. Tapi di sini nggak gampang nih. Saya udah ngalamin berebutnya itu luar biasa. Wah di sini apalagi sholat susah husuk karena lagi didorong-dorong segala macam. Makanya yang paling bagus kalau dapat tempat langsung dekat mihrab. Nah dekat ini. Karena orang pasti susah lewatnya karena di depannya ada askar. Nah ini kondisi yang Bapak Ibu akan lewati. Udah. Oke. Baik. Saya mundur ke belakang Pak Bu ya. Mana ini? Nah bagaimana dengan kota Mekah? Ya ini kota Mekah.
Keutamaan kota Mekah, ini Allah menetapkan Mekah sebagai kota suci sejak penciptaan langit dan bumi. Disebut dengan bahwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua, merupakan tempat paling dicintai oleh Rasulullah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu min kima kharajtu. Demi Allah, kalau bukan karena saya diusir, saya nggak mau keluar dari kota Mekah. Itu bahasa kitanya begitu Pak Bu ya. Ini keutamaan kota Mekah. Kemudian, nah ini yang paling penting Pak Bu. Ini yang dikejar ini. Bapak Ibu, ini yang sebenarnya sebelum Bapak Ibu masuk ke musim ibadah haji, kejar ini. Salat mi'atu alpin, 100.000 pahala salat. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa bersabar, habis subuh, jangan pulang sekitar Mekah, sekitar haram, ngaji, deres, begitu sudah waktu duha, salat duha, Bapak Ibu dapat pahala haji dan umrah. Karena sekarang kebalik, mohon maaf Pak Ibu, mohon maaf. Ini diskusi aja, karena saya masih menyaksikan banyak orang maksain umroh berulang-ulang. Nggak ada syariatnya. Umroh itu begitu kita datang, syariat cuma sekali. Karena syariat umroh, kalau ini saya suka Pak, kalau Bapak Ibu mau umroh lagi, Bapak harus keluar dari tanah haram, Bapak baru masuk lagi. Tapi sebelum Bapak keluar tanah haram, Bapak harus tawaf ifadah. Mau? Kita ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, keluar ucuk-ucuk ke Tanim, pakai baju lagi, labaik lagi. Capek. Energi. Saya sudah sampaikan. Dan kedua, yang namanya tahlul itu syariatnya cuma dua. Potong pendek atau potong habis. Itu pahala semua. Kalau Bapak Ibu umroh sekali, potong dikit Bapak. Itu pahalanya, mendingan Bapak sekali umroh tapi dicukur habis. Pahalanya itu lipat-lipat. Kalau Bapak Ibu masih penasaran pengen dapat pahala umrah banyak, sudah tunggu suruk di Masjidil Haram. Itu Rasulullah yang jamin. Syaratnya, Bapak Ibu setelah sholat subuh bukan ngobrol, bukan aktif WA, update status. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaraku semua dikuatkan Allah, di lapangan bisa datang kemari ya. Amin, 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 amin. Pak Ibu udah istirahat dulu. Nunggu suruh, karena Bapak Ibu kata Rasulullah akan diberikan pahala haji dan walaupun tentu itu adalah motivasi dari Rasul Pak. Kenapa? Karena haji dan umroh nggak bisa diganti cuman sholat suruh atau sholat sunnah ba'da. Nggak bisa, karena nanti Bapak Ibu rasakan beratnya. Itu hanya motivasi, tapi setidak-tidaknya hadis itu memotivasi kita manfaatkan waktu. Ketika Bapak Ibu habis subuh sampai zuha, gunakan untuk zikir, untuk qiraatul Quran, untuk amalan-amalan yang mengupgrade. Apalagi kalau dilakukannya di Masjidil Haram. 100.000. Fadlus sholati fil Masjidil Haram, kata Rasulullah, ala mi'atu alfi sholatin. Mi'atu alfi sholat itu 100.000. Mi'ah 100, mi'ah rial, mi'ah rupiah, mi'ah dolar. Wa fi masjidi hada alfu sholatin. Dan di masjidku ini hanya 1.000 sholat. Jadi kalau di Masjid Nabawi Pak Bu itu cuman 1.000. Jadi kalau ibu bapak sholat arba'in katakanlah 40 waktu berarti sama dengan berapa Pak Bu? 40.000. Tapi kalau bapak ibu 8 hari di Masjidil Haram sholatnya bukan 40.000. Kalau kita hitung umur Pak Bu, kira-kira berapa tahun nambah umur kebaikan kita? Kalau 100.000 sekali sholat. Maka sholat sunnah dan juga mohon maaf ini lagi. Nggak usah sholat yang nggak jelas.
Sholatlah yang disyariatkan oleh Allah. Apakah itulah sholat sunnah qabliyah. Walaupun kalau di Masjidil Haram yang paling bagus adalah tawaf. Nggak ada tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul masjid. Maka begitu datang pertama keliling. Cuman kalau musim haji pasti penuh perjuangan. Tinggal Bapak Ibu lihat tempat. Lantai 2 yang dekat tempat tawaf. Cuma memang lebih jauh. Tapi kalau mau begitu berarti Bapak Ibu datangnya jangan sebelum qomat. Kalau bisa sebelum azan karena kelilingnya luar biasa. Yang 2015 keren jatuh Pak Bu, saya ada. Saya nyarinya Pak, biar bisa yang kan kalau waktu keren jatuh 2015 itu kan ada yang di dekat Ka'bah itu ada besi yang siap. Cuman masuknya muter untuk bisa leng di situ. Nggak bisa dari bawah, tapi kalau dari bawah udah susah. Ini Pak Ibu, ibadah itu harus cerdas. Yang menjadikan Bapak Ibu pahalanya berlipat adalah ilmu dan iman. Maka jangan ditambahi aneka ibadah yang Bapak Ibu masih bingung. Gak jelas. Sholatlah yang jelas. Sholat ibu, sholat bapak bisa khusyuk, seluruh bacaan meresap. Pahalanya berlipat. Jadi jangan ngejar kuantitas, perbanyak. Enggak, satu sholat dulu, benahi. Tentu yang pertama dan utama sholat wajib. Karena seluruh amalan sholat sunnah enggak ada nilainya kalau sholat wajibnya bermasalah. Kan begitu. Nah, sholat sunnah baru dikorek-korek oleh Allah kalau di antara sholat wajibnya masih ada kekurangan. Maka carilah tambahan di sholat. Yang pertama sholat apa Pak Ibu? Rawatib dahulu. Setelah rawatib baru sholat-sholat sunnah mu'akkad. Nah di antara sholat rawatib yang mu'akkad adalah qobliyah subuh. Nah itu. Nah kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan lihat waktu dan tempat. Karena biasanya yang membatasi keinginan kita datang ke Mekah, ke Masjidil Haram setiap hari. Itu jarak. Karena pasti bukan di ring pertama. Kalau haji plus itu ring pertama. Di Zamzam Tower maupun Fixis keliling. Begitu turun. Itu pun kalau terlambat nggak bisa masuk. Karena begitu turun halaman sudah penuh. Maka Bapak Ibu harus bikin, kalau bikin tim siapa, kita jalan. Jangan datang, jangan pergi sendiri-sendiri. Ajak teman karena Masjidil Haram itu luas. Apalagi mohon maaf, nanti kan pasti ada mobil tarodid. Tarodid itu mobil yang antar jemput. Disebut mobil apa namanya? Mobil selawat. Itu mobil selawatnya nomor berapa? Jangan salah naik. Salah naik Bapak Ibu ke tempat lain. Di mana ini? Kecuali Bapak Ibu pengen kenal. Saya pernah nyobain, sendirian itu saya dapat begitu pulang ditegur, Ustadz suami saya belum pulang. Saya telepon ke Umi yang di Jakarta, ini gimana? Ustadz solusinya satu, Ustadz jangan di hotel. Keluar, kalau di hotel dia akan nangis ngadu terus. Kalau Ustadz mau nyari di Masjidil Haram, tapi insya Allah nggak ketemu. Jadi gimana? Udah terserah sama kemana. Saya akhirnya pakai bis selawat. Lihat jalur ini. Pengen tahu ngobrol. Turun naik lagi. Begitu Pak Bu. Biar kenal situasi dan kondisi keadaan di sana. Jadi kembali Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar maksimalkan waktu sholat di Masjidil Haram. Termasuk Masjid Nabawi. Baru kalau sholat yang lain kapan waktu, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa berkunjung ke Baitul Maqdis. Karena di sana juga ada pahala
Dan Rasulullah menganjurkan la tasyuddu rihal ila salasa. Jangan kamu memaksakan diri untuk mengunjungi suatu tempat kecuali hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ketiga Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dijadwal sampai jam 9. Maka saya percepat, mohon maaf ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita bicarakan ya. Ya ini sebagai gambaran ya. Nah ini nanti tempat-tempat yang biasanya Bapak Ibu kunjungi sebelum haji. Biasanya dibawa ibu-ibu jalan lihat Arafah, Musdalifah, Mina. Ini biasanya ya. Tapi nanti tempat-tempat yang ada hubungan dengan sejarahnya Jabal Nur, Jabal Sur, tempat-tempat lain seperti pekuburan Ma'la. Ya ini tempat Ibunda Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan. Termasuk Mbah Maimun Zubair dimakamkan di sini. Terus ada Masjid Jin, Masjid Sajarah. Masjid Jin sama Masjid Sajarah ini berdekatan ya. Karena tempat itu dulu asbabul wurudnya ada Masjid Sajarah itu. Ada jin datang ke Rasulullah minta pembuktian bahwa kamu itu Rasul. Maka Rasulullah lalu memerintahkan pohon yang ada di depannya suruh mendatangi. Jin takluk langsung bersahadat. Maka dikenal dengan Masjid Jin. Depannya Masjid Syajarah. Nah ini gambar-gambarnya. Nah ini kelihatan nggak Pak Bu nih? Kebaca nggak nih? Nah ini Jabal Nur. Ini jaraknya Pak Bu ya? Jadi ini Masjidil Haram. Yang jelas Bapak Ibu pasti nanti lingkar tinggalnya sekitar ini ya. Ada di yang Ajizia, ada di Kudai, ada di beberapa tempat ya. Kita lihat lagi. Ini yang disebut dengan Gua Sur. Ini posisinya begini. Ya. Ini tempatnya jauh Pak Bu ya. Ini kelihatan petanya. Ya. Ini Gua Sur jauh. Jadi ini Gua Sur ini nanti terkait dengan strategi. Kenapa? Karena Madinah itu ada di utaranya. Tapi Rasulullah ketika dia mau berangkat ke Madinah bukan langsung ke utara. Muter ke selatan dulu. Itu strategi luar biasa ya. Tempatnya terbatas ya. Tapi memang banyak orang mengikhtiarkan. Nah, kalau musim haji biasanya ini putih semua nih. Di daerah sini putih, banyak orang kelihatan. Inilah Masjid Jin. Seberangnya Masjid Sajarah ya. Ini dekat nanti dekat dengan Ma'la ya. Tapi biasanya di sini kalau Bapak Ibu dapat penginapan hotelnya dekat arah Ma'la enak bisa. Tapi kalau yang datangnya dari sana pasti susah. Karena begitu kita selesai pasti terikat dengan mobil jemputan ya. Tapi nanti Bapak Ibu lihat waktunya ya, silakan. Nah, ini suasana di Jabal Nur. Nah, ya. Nah, ini suasana Mina. Bedanya Mina dengan Arafah Pak Bu, kalau Mina ini permanen. Tenda permanen. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan amalan di tanggal 8 Tarwiyah itu bukan ke Arafah, tapi ke Mina. Karena Mina enak nginepnya. Saya ngalamin 2 kali Pak Bu. Itu 2009 pertama saya berangkat, saya nggak diarahkan ke Mina. Tanggal 9. Hujan. Dan qadarullah, seingat saya 2015 pun sebelum Arafah biasanya turun hujan. Bisa dibayangkan, Arafah, tendanya tenda bukan permanen, habis hujan. Kayak apa dinginnya. Nah itu banyak orang sakit biasanya. Karena kita cuma dibekali bawa tikar masing-masing. Jadi kalau haji itu nanti Bapak Ibu disiapkan tikar masing-masing. Makanya kalau mau siapkan tikar, nggak tahu apakah bisa dibawa dari Jakarta, enggak gitu kan. Ya, tikar yang itu nanti ketika di tenda-tenda Arafah itu Bapak Ibu akan masang masing-masing. Sekelompok ya. Yang perempuan, laki-laki. Bahkan ada juga, seingat saya dulu pernah awal-awal ketika di Arafah itu dicampur laki-laki dan perempuan, tinggal dikasih sekat. Cuman nggak susah nyekat tempat yang tidak permanen. Tapi kalau di Mina AC-nya bagus, kamar mandinya bagus, walaupun suasananya. Nah, nanti Bapak Ibu harus ingat nomor berapa. Yang kalau sudah begini yang menjadi patokan adalah apa Pak Bu? Yang patokan nomor-nomor Pak Bu. Karena kalau begini Bapak Ibu pasti pusing.
kamar mandi. Karena nanti ibu dan bapak paling lama nanti di Mina. Karena di Mina itu minimal 3 hari. Tanggal 10, 11, 12 minimal, maksimal 4 hari sampai tanggal 13. Yang dikenal dengan nafar tsani. Kalau nafar awal, nah ini kita lihat. Nah, ini suasana tendanya. Ini foto kemarin saya upload dari ini mungkin karena musim Covid ini. Karena berjarak. Karena seingat saya nggak berjarak. Ini suasana tempat. Kita lanjut. Nah, ini nanti di Musdalifah mah begini, Pak Bu. Di Musdalifah mah Bapak Ibu cuman diinapkan semalam, nggak ada tenda, nggak ada apa. Hati-hati, jaga kesehatan di situ. Ini kelihatannya yang keren, yang mahal. Ini kayaknya Haji Plus nih, Bu. Disiapin karpet. Karena sehingga saya nggak ada gitu orang-orang batu sendiri. ini keren nih, disiapin pakai karpet mahal lagi ya. Nggak ada. Itu harus koordinir sama itu, harus sama muasasah ya. Tapi yang jelas, seingat saya di sini yang paling kredit Pak Ibu, mohon maaf, yang paling kredit adalah di Musdalifah. Karena Bapak Ibu dari Arafah disuruh naik bus, terkadang nggak pakai rombongan mana. Pokoknya yang ada naik. Makanya di situ mutawib, koordinator harus betul-betul. Nanti ayo bareng-bareng. Dan setelah nanti dimampirkan di Musdalifah. Dan itu nggak ada apa-apa. Bapak Ibu harus lihat mana kamar mandi. Lihat itu kan. Hati-hati makan. Apalagi kalau ada yang, saya sampai nunggu pagi. Biasanya nggak nunggu pagi. Jam 12 malam, jam 1 malam sudah mulai ditarik-tarik lagi. Untuk menuju Mina. Di sini yang paling kredit, seingat saya adalah di Musdalifah. Karena Bapak Ibu, kamar mandi kagak ada. Ada tapi jauh. Kemudian tempatnya terbuka, langsung di bawah langit, di atas pasir. Nggak ada apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau tidur-tiduran, ya buntelan yang dari Mina yang dibawa. Itu nggak ada lagi. Dan itu baru terasa capeknya karena di Arafah kita juga sebentar, jadi itu momentum. Makanya Pak Ibu, haji itu fisiknya Bapak Ibu siapkan untuk mulai dari tanggal 8, 9, 10, 1, 11, 12, sampai 13. Jadi maksimal haji itu 6 hari. Di luar Mekah, di luar Masjidil Haram. Sisanya di Masjidil Haram. Itu yang membedakan haji dan umrah. Pak Ibu, ini suasana di Arafah pada musim haji seperti ini. Lihat tenda-tendanya. Ini biasanya tenda-tenda yang di luar karena ada tenda-tenda yang dalam. Banyak juga orang ketika Arafah lebih suka di luar. Karena ada yang menyebutkan wilayah ini adalah wilayah mustajab. Karena Rasulullah SAW dulu di sini. Ini bukit Pak ya, bukit nggak kelihatan. Ini bukit Arafah nih, Jabal Rahmah nih. Yang begini nih dari atas nggak kelihatan. Ya, tapi biasanya mohon maaf, kita Indonesia agak jauh Pak. Seingat saya 2 kali haji belum dapat itu, saya wukuf di situ. Karena tempatnya di mana kita nggak dibilang, tinggal nomor-nomor. Ya, kalau bisa lihat petanya, saya di sini enak Pak. Tapi nggak bisa sendiri karena pasti banyak orang dan hati-hati tersesat. Ya, karena model bangunannya sama. Banyak orang ke kamar mandi begitu pulang, kemana saya? Gak pulang-pulang. Itu ada banyak kasus seperti itu Pak Ibu ya. Nah, ini tempat ini biasanya Bapak Ibu ziarahi sebelum pergi, sebelum nanti hajinya. Dan itu biasanya begitu datang ke kota Mekah, dibawa jalan-jalan. Ini termasuk kalau dulu zaman saya masih ada tempat pemotongan hewan. Ya. Nah itu nanti saya nggak tahu untuk periode yang sekarang seperti apa. Nah ini suasana Masjid Haram Sari ini ya. Nah ini Mina terlihat dari atas ya. Nah ini perbatasan Mina ini daerah Musdalifah Pak Bu ya. Jadi memang nanti rutenya Bapak Ibu dari Mekah dijauhkan ke Mina dulu. Balik ke Arafah, balik ke Musdalifah. Arafah dulu baru Musdalifah. Karena di sini
Mina, Musdalifah, baru sampingnya adalah Arafahnya. Nah ini suasana, ini tempat ini Bukit Bukit Jabal Rahmah, ini suasananya ya. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja, sudah jam 9 lewat, mohon maaf saya agak cepetan dikit Pak Bu ya. Karena insya Allah kalau sudah berangkat beneran baru kalau sekarang masih bayang-bayang ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu mabrur semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas ilmunya. Ingin rasanya kita berlama-lama, tapi waktu juga yang memisahkan. Moga di lain kesempatan bisa kembali menerima ilmu dari beliau. Insya Allah. Ayah bunda bapak ibu yang baik hatinya, saatnya sekarang kita kopi break. Boleh silakan dinikmati di sini dan langsung kursi yang kosong di depan diisi. Dan setelahnya kita akan menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, Agim, dan nanti dipersilakan bagi yang akan setelah selesai beliau menyampaikan tausiahnya untuk foto bersama dengan beliau. Bagi keluarga yang ingin foto bersama dengan beliau. Demikian, silakan untuk kopi break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.